Sekali lagi selamat Mas Pram atas terbitnya buku dari tesis S2 ya di University of Hawaii yang walaupun sudah mungkin penelitian tadi dikatakan dilakukan pada tahun 2008, tetapi saya kira justru kita sekarang harus berterima kasih pada Mas Pram karena buku ini diterbitkan sekarang. Karena beberapa alasannya. Yang pertama, kita tahu kita sedang berada di tengah pandemi dan kira-kira 2-3 minggu lalu majalah The Economist itu menurunkan edisi dengan cerita sampul berjudul The Era of Big Government. Dan ini kita memasuki era big government, di mana pemerintah di seluruh dunia, kita tidak sedang bicara Indonesia, menjadi negara yang terlalu mendominasi. Mungkin karena beberapa hal juga, konteks pandemi, ketika pandemi yang memiliki otoritas, yang memiliki sumber daya, yang memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk bisa menyelesaikan dan menyelamatkan warga, karena ini persoalan survival, tentu saja adalah negara. Dan menghadapi pandemi, negara menjadi aktor yang paling bisa memobilisasi sumber-sumber daya, dan juga dia bisa harus mengontrol. Dalam konteks demokratis, misalnya mungkin ketika sebuah negara menghadapi pandemi, mereka harus mengubah alokasi budget, membuat undang-undang baru agar mempercepat proses recovery. Dia misalnya harus mendapatkan dukungan dari parlemen, ya kan? Kemudian dukungan dari parlemen itu bisa dimobilisasi karena sama-sama menyadari perlunya kecepatan, urgensi menyelesaikan pandemi. Karena itu mungkin beragam proses yang biasanya demokratis, yang biasanya transparan, tereduksi. Dan negara juga kemudian berada di posisi yang lebih di atas daripada warga. Karena warga kehilangan pekerjaan, mengalami krisis ekonomi dan lain-lain, sehingga posisinya menjadi lebih tidak sejajar. Karena itu majalah The Economist mensinyalir bahwa di seluruh dunia kita memasuki era big government. Dan ini mungkin bertolak belakang dengan apa yang sebelum pandemi kita sering dengar, gitu, bahwa sekarang adalah era globalisasi, peran negara berkurang, peran swasta meningkat, dan seterusnya. Gitu. Ternyata karena pandemi dia menjadi era big government. Era big government itu kemudian juga menimbulkan pertanyaan, apakah berarti masyarakat sipil menjadi tereduksi perannya? Nah, ini kan pertanyaan yang sebetulnya dari buku Mas Pram dicoba ditelisik gitu. Tentu saja bukan dalam konteks pandemi, tetapi adalah dalam konteks apakah masyarakat sipil itu berada dalam posisi yang simetrikal dengan komponen sebuah masyarakat. Kita tahu dalam sebuah masyarakat secara sosiologis kita bisa bagi 3. Yang pertama adalah masyarakat politik, partai politik, seperti Zuhairi Misrawi, ya kan, di PDIP, atau teman-teman partai yang lain, parlemen, dan seterusnya. Itu masyarakat politik. Lalu ada masyarakat ekonomi. Masyarakat ekonomi ini adalah tentu saja private sector yang perannya juga tidak bisa kita abaikan dalam proses pembangunan dan bagaimana kemajuan dijalankan. Dan yang ketiga tentu saja masyarakat sipil, di mana NU dan Muhammadiyah ada di dalamnya. Dan perlu kita ingat bahwa kalau kita gambarkan dalam segitiga, dia harusnya berbentuk segitiga sama sisi kalau dalam masyarakat yang demokratis dan sehat. Tetapi tadi seperti mungkin disinyalir juga oleh majalah The Economist, ini menjadi hubungan yang sekarang agak asimetrikal. Dan buku ini kemudian mengingatkan kita bahwa masyarakat sipil itu adalah komponen dalam konteks segitiga sama sisi itu, yang dia membuat masyarakat menjadi semakin sehat sebetulnya. Dan kalau kita bilang kalau kita perhatikan selama masa pandemi ini, misalnya masyarakat sipil kita warga negara itu ada di receiving end gitu. Kita yang diberi subsidi, kita yang diatur bagaimana misalnya bergerak, memobilisasi, pembatasan dan seterusnya yang tentu saja kita ikuti karena dalam konteks pandemi. Dan ini sebetulnya dia jadi berbeda dengan otoritarianisme
Tetapi ini adalah era big government. Sekarang persoalannya adalah kemudian bagaimana peran masyarakat sipil dalam konteks yang kita hadapi bersama. Komplikasi kita bertambah dalam konteks Indonesia kan, karena era big government datang lagi ketika kita sedang melanjutkan transisi demokrasi atau konsolidasi demokrasi gitu. Sehingga ini kita kayak mungkin proses konsolidasinya ada remnya, karena ada beberapa hal yang harus kita trade off, harus kita korbankan lah dalam tanda petik. Dan menjadi sangat penting kita berterima kasih pada Mas Pram, justru buku ini mungkin dari dalamnya kita bisa menarik beberapa pelajaran, terutama bagaimana dinamika antara hubungan kelompok masyarakat sipil, dalam hal ini saya ikut Pak Abdul Mukti, urut Abjad, Muhammadiyah dan NU, berinteraksi berinteraksi dengan negara, dan bagaimana dia mempengaruhi sebetulnya proses-proses politik, proses-proses ekonomi, dan proses sosial di dalamnya. Catatan yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika Mas Pram menelisik bagaimana dinamika hubungan Muhammadiyah dan NU, misalnya di masa pasca kemerdekaan, di masa Orde Baru terutama, salah satu yang disampaikan Mas Pram adalah trauma tekanan kepada kelompok CSO berbasis agama. Tapi mungkin kita patut ingat juga bahwa Orde Baru menekan semua civil society organization. Ada organisasi-organisasi non-negara lain juga yang ditekan oleh Orde Baru karena paradigma pembangunan. Ada teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, teman-teman yang bergerak di bidang hak asasi manusia, dan banyak spektrum masyarakat sipil yang lain gitu, di luar NU dan Muhammadiyah. Dan karena itu mungkin dalam genealogi masyarakat sipil tadi disampaikan oleh Pak Abdul Mukti di awal, bahwa memang kadang-kadang ada spektrum NGO, civil society organization itu yang seperti diametral dengan negara, tetapi ada juga yang suportif terhadap negara, menjadi partner. Dan saya kira Muhammadiyah dan NU ini agak unik dalam hubungannya dengan negara. Sepanjang yang saya ikuti, terutama mungkin dalam konteks pasca 98, tidak pernah kedua-duanya ini diametral dengan siapapun yang sedang berkuasa. Kritis iya, tetapi dia tidak pernah menjadi sebuah kekuatan yang berusaha entah dia secara hubungan dengan berbagai komponen yang lain itu menjadi hubungan yang saling menjatuhkan. Dan ini saya kira catatan penting kita yang membuat Republik ini beruntung. Dua organisasi massa paling besar, hubungannya dengan negara walaupun kadang-kadang suam-suam kuku atau kritis, tetapi dia tetap menjadi penopang dalam berbagai hal fondasi kenegaraan kita gitu. Dia tidak pernah betul-betul menjadi sebuah komponen yang meruntuhkan gitu ya. Dan ini justru dia menjadi menguatkan. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya setuju dengan Pak Dubes tadi, yang patut kita ingat bahwa Muhammadiyah dan NU ini lahir sebelum Republiknya berdiri. Dan ini tentu saja membangun karakter yang berbeda dari berbagai organisasi lain. Bahwa ada komponen self-help, menolong diri sendiri, dan itu dan juga voluntarisme. Dan dalam studi demokrasi dimanapun, dua komponen ini adalah dua hal yang paling penting untuk dimiliki oleh sebuah demokrasi yang sehat. Akar-akar self-help, menolong diri sendiri, voluntarisme itu tidak bisa tidak harus ada dalam masyarakat. Dan keduanya dimiliki oleh Muhammadiyah NU. Sebelum negara ada, dia sudah ada. Mengusahakan sendiri pendidikan, mengusahakan sendiri kesehatan, mengusahakan diri layanan-layanan sosial, itu sebelum Republik berdiri. Dan karena itu karakternya menjadi penting bagi demokrasi kita. Dan saya sering berdiskusi dengan teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, kalau habis pemilu nih, ini yang agak aneh nih, Gusmis. Kadang-kadang habis pemilu, kita ini cuma dipakai waktu pemilu, kok nggak dapat apa-apa, gitu. Mana nih negara? Kita nggak kebagian. NU dapat banyak, Muhammadiyah dapat sedikit, atau sebaliknya di NU Muhammadiyah dapat banyak, NU dapat sedikit. Saya bilang sama dua-duanya, Anda ini hadir sebelum negara. Kenapa sekarang Anda minta pada negara?
sebetulnya harus malu sama pendiri-pendirinya kalau ada diskusi semacam itu menurut saya gitu ya. Karena justru karakter NU dan Muhammadiyah ini adalah yang menghidupi negara. Teman-teman yang belajar ilmu politik pasti pernah membaca sebuah buku sejarah filsafat politik ya. Seorang filsuf Prancis namanya Alexis de Tocqueville. Dia pada akhir tahun 1800-an penasaran. Dia mengetahui bahwa Amerika Serikat sebuah negara yang mengisolasi diri, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa Amerika Serikat itu baru aktif mengurus dunia itu gara-gara dipaksa Jepang nih di Pearl Harbor, dia di pangkalan militernya dibom, akhirnya Amerika terseret dalam perang dunia, sesuatu yang selalu mereka hindari selama sejak mereka merdeka tahun 1776. Amerika mengisolasi diri, mereka konsentrasi pada pembangunan dirinya sendiri. Karakternya self-help, dia jauh dari Eropa waktu itu sebagai pusat dunia. Tapi Alexis Tocqueville ini, filsuf Prancis ini mendengar tentang itu dan mengetahui bahwa Amerika dengan cepat dalam tempo yang singkat menjadi sebuah negara yang sangat kuat ekonominya dan sangat demokratis. Lalu dia memutuskan pergi ke Amerika untuk melihat sendiri apa modal Amerika Serikat waktu itu menjadi negara yang kaya di satu sisi, pada sisi yang sama juga menjadi negara yang demokratis. Apa yang dia temukan? Yang kemudian dia tuliskan dalam buku Democracy in America. Dia menemukan bahwa Amerika itu ditopang karena masyarakat sipil yang berkarakter self-help dan voluntary ini. Semua mereka tidak menunggu negara untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Mereka tidak menggantungkan diri pada negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Kurang pendidikan, mereka bangun sekolah sendiri masyarakatnya. Kurang kesehatan, mereka bangun rumah sakit sendiri misalnya. Dan itu dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. Kalau dia sempat waktu itu dia ke Indonesia. Kalau dia sekarang datang ke Indonesia, dia akan melihat hal yang sama, saya rasa, bahwa kita punya modal sosial, sosial kapital yang dalam kajian demokrasi dimanapun adalah elemen yang paling penting. Dan saya juga pernah melihat sendiri, Mas Pramono dan saya mungkin kita punya kesempatan studi di Amerika. Saya waktu itu mendapatkan beasiswa Fulbright dan sebagai bagian dari beasiswa ini adalah sebelum memulai studi saya dikirim ke kota kecil untuk tinggal bersama keluarga Amerika di sebuah tempat yang jauh sekali. Kotanya namanya Crete di negara bagian Nevada, masih hampir 2 jam naik mobil dari ibu kotanya Nevada, Nebraska, masih 2 jam perjalanan lagi dari ibu kota negara bagian. Saya tinggal di situ selama hampir 2 minggu. Dan saya melihat mungkin apa yang dilihat Tocqueville. Pemadam kebakaran, voluntary warga, nggak ada komponen negara di situ. Tapi mereka punya pemadam kebakaran yang canggih, mobilnya, dan juga warga bergiliran menjadi petugas pemadam kebakaran, ya kan? Waktu saya di sana sekolahnya baru selesai direnovasi, sekolah SMP-nya. Dan saya tanya, waktu itu saya diajak ikut rapat kota. Rapat kalau di Indonesia mungkin POMG kali ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru di sekolah. Saya diajak ikut nonton meeting dan mereka di situ mendiskusikan bagaimana caranya memobilisasi dana agar sekolah yang sudah direnovasi ini bisa ditambah fasilitasnya. Mereka ingin menambah fasilitas gym supaya anak-anak bisa olahraga dengan baik dan seterusnya. Itu kalau kita lihat, kalau saya refleksikan, lihat standar sekolah itu, saya tanya berapa habis renovasi itu. Mereka bilang kalau saya nggak salah ingat $1,3 juta dan itu semua dana masyarakat, nggak ada dana negara, itu nggak ada. Jadi mereka mengumpulkan uang terus-menerus karena mereka tahu bahwa ini untuk urusannya sendiri, bukan urusan negara. Jadi dan ini saya kira yang dilihat oleh Alexis Tocqueville karena dia melihat bagaimana masyarakat itu mengorganisasi diri sendiri. Dan saya kira Indonesia belajar banyak dan disumbangkan oleh Muhammadiyah dan NU bagaimana mengorganisasi diri sendiri. Dan ini mungkin yang membedakan kita dari berbagai negara, misalnya yang berpenduduk mayoritas Muslim ya di Timur Tengah, kecuali Tunisia yang tadi disampaikan oleh Gus Mis, ada civil society yang kuat, yang juga menjadi sosial kapital gitu, karena mereka biasa mengorganisasi diri sendiri. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang juga disampaikan oleh Mas Pram, saya kira
bagaimana NU Muhammadiyah ini menyumbangkan pada munculnya paham tentang keindonesiaan dan kebangsaan. Ini udah sering kita diskusikan, tetapi menarik kalau kita melihat kajian-kajian mengenai asal-usul nasionalisme. Justru kalau kita lihat buku yang paling populer dibahas itu kan bukunya Ben Anderson, Imagine Community. Tetapi sebetulnya kalau kita baca detail buku itu, Ben Anderson agak mengabaikan peran agama ya. Justru dia memunculkan tesis bahwa Renaissance, perkembangan pemikiran tentang kebangsaan itu lahir ketika misalnya mesin cetak ditemukan, print capitalism. Mesin cetak ditemukan, Injil bisa dicetak banyak, jadi orang bisa baca sendiri dan menafsirkan sendiri, akhirnya lahirlah gerakan Protestanisme dan seterusnya, yang kemudian membawa gelombang demokratisasi di Eropa. Dan menumbuhkan semangat baru, yaitu semangat kebangsaan, bukan lagi semangat keagamaan. Di Eropa yang waktu itu sebetulnya sampai abad ke-14 ke-15 itu adalah masyarakat yang etnolinguistik dan juga sangat sangat bergantung misalnya pada dalam konteks mereka itu gereja misalnya gitu ya. Tetapi kira-kira yang disampaikan oleh Ben Anderson adalah itu digantikan oleh paham yang baru. Paham tentang rasionalisme, kemudian protestanisme dan seterusnya yang melahirkan gelombang pemikiran baru. Dan juga mungkin asal-usul nasionalisme yang di tempat lain muncul karena rotasi birokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada buku lain tentang nasionalisme, mungkin dalam konteks Asia Tenggara, Bapak Ibu mungkin pernah baca, yang dilahirkan oleh Michael Lavan, Ummah Below the Wind, yang dia justru menekankan bagaimana network agama itu juga mendorong tumbuhnya rasa kebangsaan, nasionalisme di negara-negara yang ketika itu mengalami kolonialisme. Dan dalam konteks Indonesia mungkin jaringan ulama, mungkin organisasi semacam NU dan Muhammadiyah dan seterusnya menimbulkan paham nasionalisme itu. Gitu. Yang tadi disebutkan Gusmis, Presiden Soekarno sangat bangga gitu bahwa dia adalah warga Muhammadiyah, dan itu dia tidak tutupi. Kalau kita baca pidato dan kita baca teks pidato lahirnya Pancasila, dia kelihatan sekali bagaimana sangat tidak mengabaikan agama dalam konteks nasionalisme. Tetapi Presiden Soekarno waktu itu menekankan silahkan menjadi NU, silahkan menjadi Muhammadiyah, tapi ada sama harus menjadi Indonesia. Dan ini dua organisasi ini saya kira menyumbang sangat besar pada munculnya paham kebangsaan yang hari ini masih kita nikmati gitu ya. Mas Pram dalam satu paragraf misalnya ya di bukunya juga menunjukkan bagaimana NU dan Muhammadiyah dalam konteks bagaimana mereka ikut mempengaruhi partai-partai Islam untuk mengadopsi Pancasila gitu, menerima Pancasila sebagai ideologi negara, dan ini saya kira sumbangan yang sangat besar bagi Indonesia. Yang terakhir, Mas Pram dan teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kajian-kajian semacam ini dalam konteks kajian politik di Indonesia tentu saja sangat menyegarkan. Dan yang paling penting sebetulnya pertanyaannya sekarang tadi Mbak Sarah menyebutkan soal beyond NU dan Muhammadiyah. Buku ini membahas soal politik, tetapi sebetulnya umat manusia sekarang menghadapi soal-soal yang sifatnya teknokratik. Mungkin tidak melulu soal politik, ya kan? Climate change, pandemi, itu bukan soal apakah kita NU atau soal Muhammadiyah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalannya sama-sama, dan bagaimana kemudian sekarang masyarakat sipil yang berada dalam konteks NU dan Muhammadiyah menghadapi soal-soal baru ini, yang juga sangat mempengaruhi sebetulnya bangunan sosial masyarakat kita, masyarakat NU dan masyarakat Muhammadiyah. Saya kemarin ikut-ikutan ke Lampung nih, muktamar misalnya, ketemu Gusmis juga di sana, ketemu Mas Zaki. Saya agak surprise bagaimana di salah satu sidang Basul Masail itu membahas bagaimana NU menyikapi climate change. Dan menurut saya ini adalah sangat menarik gitu, karena kemudian diskusinya sudah beyond soal identitas
ke NU-an atau ke Muhammadiyahan. Dan ini saya kira step berikutnya, Mas Pram, bagaimana masyarakat sipil NU dan Muhammadiyah ini kemudian pada tahap hari ini dia menyumbangkan lagi pemikiran, menyumbangkan lagi pemahaman bagaimana kita menghadapi persoalan masyarakat global, bukan cuma Indonesia hari ini. Karena soal menghadapi pandemi, menghadapi climate change, ada urusannya juga dengan teologi, ada urusannya juga dengan bagaimana mengkomunikasikan sikap-sikap, misalnya ajaran-ajaran yang mengarahkan kita pada penyelesaian misalnya pandemi ataupun climate change. Dan itu saya kira persoalan yang jauh lebih penting yang akan kita hadapi mungkin 10-20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Yang kemarin menjadi dasarnya, dia memberikan modal sosial kita, sumbangan Muhammadiyah dan NU tentang self-help, voluntarisme, dan juga bagaimana keragaman dan pluralisme itu dijaga oleh Muhammadiyah dan NU. Sekarang persoalannya bagaimana modal sosial itu bisa juga membawa kita pada usaha-usaha menyelesaikan persoalan yang sifatnya teknokratis dan menjadi masalah global hari ini. Terima kasih Mbak Sarah dan teman-teman sekalian. Selamat Mas Pram. Terima kasih Pak Philips. 2, 1.